penguasa timur dan barat yang disebut dengan Dzulqarnain. Allah menyebut namanya Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Maksudnya, kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian. Mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Dzulqarnain sampai ke sana. Pada intinya ada 1-2 di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Dzulqarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Dzulqarnain menolak. Dzulqarnain juga punya kemampuan dan kekuatan tempur yang seperti ini. Sehingga Dzulqarnain dengan gagah mengatakan, sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami. Kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Kemudian Dzulqarnain mulai membuat cetakan untuk dimana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah. Orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Nggak tanggung-tanggung antara 2 gunung. Gunung ini sama tingginya. Jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan. Di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Dzulqarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Zaman dulu teknologinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang belum pernah kemampuan mereka sampai oleh kamu sampai hari kiamat. Jangan katakan bahwa kita sudah ada di puncak teknologi sekarang. Allah telah pernah menaikkan manusia di puncak teknologi, Allah hancurkan. Allah naikkan ke puncak teknologi, Allah hancurkan. Dan Allah berkata, teknologi yang ada pada mereka lebih baik daripada yang ada pada kita. Kenapa? Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi nggak peduli. Ketemu binatang, binatang mereka tangkap, dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal, saking terkenalnya, sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Dzulqarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk lokal yang pribumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara 2 puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia. Penduduk setempat ketika Ibnu Battutah melakukan perjalanan ke sana selama beberapa bulan, ditemukan lokasinya. Penduduk sekitar mengatakan, kami tidak mampu mendekati tempat itu. Kenapa? Setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk tempatan, kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai di atas, di bagian yang paling rata itu, Pak, ada sampai orang kecil. Orang kecilnya, orang KTKT itu orang Asia lah, yang pendek-pendek dibandingkan orang Eropa, orang Barat tinggi-tinggi. Kecil-kecil muncul ke atas. Setiap kali mereka sampai ke atas, kami melihat ada angin kencang menghantam, lalu mereka terjatuh kembali ke dalam. Setiap kali ada yang sampai ke atas, ada angin yang menghantam mereka, kembali terjatuh ke dalam. Ini kata penduduk setempat. Kemudian Ibnu Battutah memberanikan diri
dengan orang-orang yang dibawanya, ekspedisi yang dibawanya, beranikan diri mendekat, didampingi oleh beberapa penduduk yang pemberani. Lalu mereka tidak mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu ada suara yang riuh di dalam, suara ribut macam kerja keras, bekerja dengan suara-suara yang banyak. Subhanallah, uniknya tempat ini tidak mampu disenter oleh satelit yang ada. Inilah bentuk bungkus gaib yang Allah jadikan. Fisiknya ada, kekuatan gaibnya juga ada. Persis dengan segitiga Bermuda. Ada dengar segitiga Bermuda? Ada dengar? Segitiga Bermuda real, Pak. Tidak ada satupun pesawat yang lewat di atasnya melainkan hilang. Tidak ada satupun kapal yang melintas di atas area segitiga Bermuda hilang. Inilah tempat yang paling misterius di muka bumi dan paling menakutkan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pusat kekuasaan dan kerajaan iblis adanya di tengah laut. Nah, segitiga Bermuda adalah salah satu di antara lambang yang dipakai oleh kelompok Illuminati hari ini juga sebagai lambang Dajjal. Coba lihat dalam uang dolar, pasti ada segitiga Bermuda dan ada mata satu. Itu adalah lambang Dajjal. Bagaimana Allah menggaibkan itu dengan izinnya, sehingga tidak ada satupun kekuatan teknologi yang mampu menyingkap peristiwa itu sampai hari ini. Tidak ada. Siapa yang masuk ke dalam informasi yang dapat mereka katakan, kami ada di satu daerah yang sangat tandus, sangat gersang, sangat rata. Kami tidak tahu kami sekarang di mana. Itulah kata-kata terakhir dari para pilot-pilot pesawat, dari awak-awak kapal yang lewat dan masuk di situ. Baru-baru ini, Pak, baru-baru ini saat keluar satu kapal yang pernah dulu hilang. Kapal ini baru saja keluar ditemukan tanpa ada manusia. Tetapi catatan terakhir dari buku diari yang ada di dalam menunjukkan perjalanan terakhir orang yang ada di dalamnya. Baik, kita kembali kepada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Juga sama, digaibkan oleh Allah padahal fisik temboknya ada. Allah Maha mampu melakukan ini. Bapak mendengarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh. Bainahuma barzakh. Di antara keduanya ada barzakh. Apa arti barzakh? Dinding gaib atau tembok gaib. Subhanallah, Pak. Ada laut, airnya kelihatan nyatu. Tapi kadar garam yang di sini dibandingkan kadar garam di sini berbeda. Ikan yang di sini, Pak, kalau udah nyampe kemari, dia akan balik lagi. Seolah ada dinding kaca yang membatasi. Subhanallah. Jadi ikan sini rasanya beda dengan ikan sini rasanya beda. Kadar keasinan masing-masing ini beda. Subhanallah, marajal bahraini yaltaqiyan. Dindingnya nggak nampak, nggak kelihatan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang sangat kuat, tidak bisa ditembus. Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah, kaum muslimin. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar, akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Dinding ini, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah SAW, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat, ini kata Rasul, sebesar ini, setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi. Semangat mereka nggak pernah patah, tidak pernah padam, ulang balik sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka, Pak. Luar biasa gigih ini manusia, Ya'juj dan Ma'juj.